Halo Mak. Halo Nak, gimana kabar Nak? Sehat Mak. Sama orang Mama sehat nggak? Sama adik, sama kakak? Ya, terima kasih sama Tuhan ini. Sehat semuanya. Oke Mak. Mak, Pak, hari ini kita makan bersama. Jadi aku mau nanya, lauk orang Mama apa? Lauk Mama di sini ada tahu sama ikan jahe asin, sama sayur. Kalau laukku di sini sama juga Mak. Ikan, terus sayur. Kayak mana lah menu anak kos? Ya udah. Karena Mama sama Bapak pun udah capek dari ladang, makanlah kita ya Mak. Aku lah buat. Kita mau makan, tolong pimpin dua Nak. Oh, boleh Mak. Mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat dan penyertaan-Mu hari ini. Kami masih bisa berkumpul di tempat kami masing-masing. Tuhan Yesus, makanan dan minuman yang daripada Engkau ini, buatlah makanan dan minuman ini menjadi kesehatan dan darah daging bagi kami. Tuhan Yesus, ampunilah dosa-dosa kami, supaya kami layak disebut sebagai anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Putra-Mu kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Udah lah Mak, makanlah kita Mak. Mak, kayak mana Mama sama Bapak hari ini, lancarnya kerjanya di ladang? Alhamdulillah, boleh ambil Tuhan yang lancar. Lancarin yang lancar. Kuliahku pun lancarnya Mak. Iya. Terima kasih sama Tuhan yang lancar-lancar lah. Senangnya sama Mama di ladang bekerja sama Bapak. Adik Morin kan hari ini ujian. Dari pagi dia ujian, sampai Sabtu besok dia ujian Nak. Oh. Halo Pak. Kamu beda Pak. Aku bersama mataku. Iya. Buat makan itu. Oke Pak. Mencuri. Nah, mana sebagai Pak? Di rumah. Mana? Apakah? Mak, mau lo nenganing saya kamu dong. Udah selesai Mama sama Bapak makan? Udah selesai makan. Aku juga. Mak, sebelumnya aku mau bilang makasih sama Mama sama Bapak karena udah jadi sosok tiruanku selama ini. Mama sama Bapak udah sabar sama kami karena kami punya banyak kali kekurangan sebagai anak. Semoga harapanku ke depannya Mama sama Bapak panjang umur, terus sehat, diberikan Tuhan rezeki yang melimpah, dan kami juga 5 anak-anak Mama sehat semua. Mulai dari abang, kakak, terus dipermudah semua urusan-urusan kita.
Dan yang lebih utama bagi saya itu mama sama bapak sehat-sehat terus, panjang umur, sampai nanti mama sama bapak bisa lihat kami sukses semua. Ya, terima kasih Nana. Rinda juga semua anak-anak mama sama bapak berdua sama Tuhan Yang Maha Esa. Lancar sekolahnya Nang, dapat cita-cita, andalkan Tuhan dalam hidupmu Nang ya, biar dapat cita-cita ya Nang. Iya, setiap kita langkah ingat Tuhan Yesus. Berkati aku Tuhan, lancarkan semua urusan saya sekolah, biar bisa saya dapat membahagiakan orang tua, terlebih juga Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, gitu Nang ya. Iya Mak. Dan mungkin Mak, Pak, kedepannya kami mungkin belum bisa, selama ini kami belum bisa jadi anak yang baik, tapi kedepannya kami akan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa membanggakan mama sama bapak. Itulah Mak. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan dikabulkan Tuhan doa kita nanya. Iya Mak, amin. Rinda, Arinda. Iya Mak. Iya Mak. Udah, terus apa lagi Pak? Mak, aku pun masih ada tugas setelah ini. Jadi kita akhirilah dulu telepon ini ya Mak. Sehat-sehat lah orang mama ya, sama bapak. Ya, tenang. Dadah Mak. Ya. Terima kasih Lena. Oke Mak. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rinda Sinabang dengan NIM 4252131036. Hari ini saya merekam video ini untuk memberikan refleksi saya tentang topik nilai keluarga dalam pembentukan profesionalisme guru. Nah, sebelumnya makna keluarga bagi saya itu adalah wadah atau tempat bagi saya untuk berinteraksi dan tempat pertama sekali karakter saya dibentuk. Nilai-nilai yang ditanamkan orang tua sejak dini kepada anak akan membentuk cara bersikap, berpikir, dan bertindak anak yang membawa mereka sampai ke jenjang dewasa. Nah, dalam profesionalisme seorang guru, saya menyadari bahwa keluarga adalah tempat dimana pertama sekali saya dididik, dan itulah yang membawa karakter saya sampai sekarang. Pengalaman bersama keluarga sekecil apapun bentuknya akan sangat berpengaruh bagi perkembangan karakter seorang anak. Momen bersama keluarga yang membentuk karakter saya ini nanti ternyata bisa saya kembangkan dan saya bawa menuju profesi saya sebagai seorang calon guru. Hal yang pertama sekali diajarkan orang tua kepada saya sejak dini adalah rasa syukur. Nah, rasa syukur salah satunya adalah momen dimana ternyata kita masih bisa makan bersama dengan orang tua dan juga saudara-saudari kita. Momen dimana saya melihat orang tua saya menyajikan makanan untuk anak-anaknya. Di sini saya melihat bahwa mereka akan memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya melalui usaha-usaha kecil ataupun besar yang membuat saya bertumbuh sampai sekarang. Selain itu, nilai-nilai seperti disiplin, tanggung jawab, sopan santun, dan emosional yang baik juga dikembangkan dalam keluarga, dimana peran saya sebagai seorang guru, tidak semua anak-anak di sekolah itu memiliki perhatian yang cukup. Terkadang ada mereka yang tumbuh di tengah-tengah keluarga yang berkecukupan dari segi kasih sayang maupun ekonomi, tetapi ada juga mereka yang kekurangan kasih sayang dan tidak mendapatkan perhatian yang cukup. Nah, hal ini menjadi tantangan bagi saya sebagai seorang calon guru, di mana kita harus bisa menyesuaikan penilaian ternyata tidak hanya dari soal akademik saja, tetapi juga dari soal ekonomi dan juga emosional anak. Nah, dalam hal ini guru tidak hanya berperan sebagai penyampai materi, tetapi guru juga berperan sebagai motivator untuk anak-anak dan sebagai pengganti orang tua di sekolah, sehingga menjadi seorang guru dibutuhkan sikap atau emosional yang baik dan kesabaran dan tanggung jawab yang penuh untuk siswa-siswi. Saya menyadari bahwa nilai-nilai yang saya dapatkan dari keluarga seperti kasih sayang, kejujuran, sopan santun, dan rasa syukur itu akan saya jadikan sebagai dasar saya dalam mendidik anak didik saya kelak sebagai seorang calon guru. Melalui sikap itu, saya harus mampu menciptakan suasana nyaman dalam pembelajaran sehingga anak-anak merasa termotivasi dan merasa dihargai dalam
proses pembelajaran sehingga mereka tidak malas untuk belajar. Selain itu, saya juga harus mampu menjalin kerjasama yang baik dengan orang tua sehingga saya mengerti kebutuhan dan perhatian seperti apa yang dibutuhkan setiap siswa di sekolah. Nah, refleksi terhadap pengalaman saya tentang makan bersama atau momen bersama keluarga ini menyadarkan saya bahwa ternyata amat penting peran keluarga itu bagi kelak profesi saya sebagai seorang calon guru. Nah, dengan demikian proses pendidikan yang nanti saya akan ajarkan kepada anak-anak tidak hanya berorientasi pada nilai akademik, tetapi juga berorientasi pada pembentukan karakter siswa. Karena nilai yang ditanamkan dalam keluarga adalah akar yang menumbuhkan guru yang mengajar dengan ilmu dan membimbing dengan hati.